Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium di Kendal, Jawa Tengah. Peresmian ini menandai langkah signifikan dalam penguatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Presiden Joko Widodo ditemani Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kemenko Perekonomian Erlangga Hartarto Rabu pagi meresmikan pabrik bahan anoda baterai lithium PT BTR New Energy di kawasan ekonomi khusus Kendal. Presiden mengapresiasi kecepatan pembangunan pabrik bahan anoda baterai lithium yang hanya memakan waktu 10 bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama Oktober 2023 lalu. Ekosistem kendaraan listrik sekarang satu persatu mulai naik dan terwujud di Indonesia. Bahkan saat akan berdirinya pabrik baterai ini banyak yang menentang. Jokowi juga sempat melihat kondisi perusahaan bahan anoda baterai litium didampingi dengan Menteri Investasi dan Menteri Perekonomian. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 80.000 ton bahan anoda per tahun dengan nilai investasi tahap pertama sebesar 478 juta dolar Amerika. Dengan rampungnya tahap 1 dan 2, Indonesia diperkirakan akan menjadi produsen bahan anoda baterai lithium ion terbesar kedua di dunia dengan kapasitas total 160.000 ton. Indonesia akan menjadi pemasok baterai terbesar di dunia. Jadi yang kita impikan sebuah ekosistem besar kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi satu persatu mulai kelihatan. Smelter nikel dan turunannya di Morowali, di WDB, dan di lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan. Yang kedua, di bulan Agustus ini dan September nanti smelter dari PT Freeport dan juga PT Aman di Sumbawa dan di Gresik juga sudah akan berproduksi. Yang ketiga, smelter boksit yang ada di Mempawah, Kalimantan Barat, saya kira bulan ini atau bulan depan maksimal juga sudah akan mulai percobaan produksinya. Sehingga kalau semuanya jadi, sekali lagi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain. Yang itu akan memberikan nilai tambah yang besar, baik masalah rekrutmen tenaga kerja maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini. Baru 10 bulan yang lalu kita tanda tangan di Beijing, tahu-tahu pabriknya sudah jadi. Ini yang namanya kecepatan. Dan bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita sekarang sudah menjadi negara yang cepat. Bupati Kendal Diko M. Kaninduto mengatakan dengan dibangunnya pabrik bahan anoda baterai litium ini bisa menyerap tenaga kerja hingga 1.300 pekerja. Bahkan nantinya KIK ini akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Energi terbarukan ini kan sekarang di Kendal terkait dengan baterai dan anodanya sudah ada. Hari ini kita resmikan, katodanya juga sudah ada. Nah, jadi harapannya ini ke depan bisa terus menumbuhkan ekosistem yang baik untuk industri Jawa Tengah. Kalau terkait serapan tenaga kerja gimana Pak? Total serapan tenaga kerja ini nanti untuk tahap pertama ada 500 tenaga kerja, kemudian tahap kedua nanti sampai 1.800. Tentunya kita akan fokuskan karena di kawasan industri Kendal sudah kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kendal dalam untuk tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerjanya kita akan fokuskan yang mungkin nanti dari masyarakat lokal yang ada di Kendal. Dan total investasinya ini pabrik yang ada di resmikan hari ini 2,7 triliun. Ini cukup besar, jadi peningkatan investasi kita di tahun 2024 ini sebesar kurang lebih 17 triliun sampai hari ini. Jadi terus berkembang dengan pesat, mudah-mudahan kawasan industri Kendal ini semakin maju dan memberikan manfaat. Kalau di kawasan ini ada berapa perusahaan Pak yang sudah? Ada 111 tenan di lahan kurang lebih sekitar 1.000 hektar. Bupati berharap ke depan bisa menciptakan ekosistem yang lebih baik, sehingga peningkatan investasi di tahun 2024 ini sekitar 17 triliun. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.